warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, baik. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Rabiatul Adawiyah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sidikalang yang disingkat yaitu STAIS dari semester 1A Prodi PAI. Jadi, duduknya saya di sini juga memenuhi tugas yang diberikan dosen pengampu saya yaitu Umi Dr. Maimanah Angkat MA. Dan baik, izinkan saya memaparkan dengan judul Kebijakan Pendidikan dan Implementasi pada Sekolah Dasar. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi kebijakan? Baik, implementasi itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu tersendiri? Baik, menurut teori George C. Edward, di mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, antara lain yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pendidikan itu tersendiri? Terdapat banyak sebenarnya. Jadi saya menjelaskan itu seperti dinamika politik, dinamika sosial kultural, kemajemukan, kebinekaan, dan lain-lain. Mengapa sih kebijakan pendidikan diperlukan dalam sistem pendidikan di Indonesia ini? Karena kebijakan pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Dan apa saja sih contoh kebijakan pendidikan itu? Yang saya dapat itu ada 5 prioritas kebijakan pendidikan untuk memajukan pembelajaran di Indonesia. Seperti pertama, berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi. Kedua, mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan. Ketiga, menyelaraskan sistem dengan komitmen pembelajaran. Keempat, mendukung guru dalam proses belajar mengajar. Dan bagaimana sih kebijakan pendidikan sekolah dasar di Indonesia ini? Kebijakan-kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar tersebut terjalin menjadi 1. Menjalin kerjasama dengan inovasi. 2. Melaksanakan pelatihan penggunaan media ITC dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Itu sudah banyak bukan? Jelasnya itu seperti pendidikan itu adalah fenomena kemanusiaan universal yang jika benar aktivitasnya akan menumbuh kembangkan multidimensi. Kemampuan dasar manusia sangat dibutuhkan secara khusus para pengambil kebijakan dalam hal ini. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Arah dasar perhatian kebijakan pendidikan nasional itu yaitu sekolah dasar, karena merupakan lembaga awal pembentukan manusia menuju kecerdasan yang optimal. Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan, bahkan kita lakukan, tetapi sering sekali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan itu adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia itu merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Seperti terdapat dalam sebuah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan fungsi pendidikan nasional itu tersendiri adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Masalah yang sering muncul dalam konteks kebijakan pendidikan nasional itu tersendiri adalah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan itu sendiri. Apa saja karakter kebijakan pendidikan itu sendiri? Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan itu tersendiri? Dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia untuk sekolah dasar? Kajian ini mencoba memberikan suatu informasi sehubungan dengan kebijakan pendidikan, yaitu agar mengetahui arti kebijakan pendidikan nasional itu tersendiri, mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan itu tersendiri, mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan itu tersendiri, dan juga untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia bagi sekolah dasar. Dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan. Tentu saja proses perubahan dan kemajuan itu tersendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pokok yang mempengaruhi perubahan adalah landasan pendidikan yang digunakan. Tanpa adanya landasan, maka pendidikan tidak akan mempunyai pijakan atau pondasi yang kuat untuk menopang pengembangan kegiatan pendidikan itu tersendiri. Dan landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, landasan tersebut biasanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan peraturan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni A. Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus. B. Memenuhi aspek legal dan formal, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. C. Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah paduan yang bersifat umum tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. D. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. E. Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya yaitu landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia itu adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan lain-lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pendidikan nasional bagi negara berkembang yang seperti Indonesia merupakan program besar yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau-pulau. Ditambah lagi, Indonesia merupakan masyarakat multi etnis dan sangat pluralistik dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam-ragam. Seperti yang kita tahu sebelumnya, globalisasi yang menjangkau seluruh bagian bumi membuat Indonesia tidak bisa terisolasi. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi dan informasi membuat segala hal yang terjadi di dunia internasional berpengaruh juga terhadap ke Indonesia. Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan ini sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah, maka yang harus diterapkanlah manajemen berbasis sekolah dengan singkatan MBS
Maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntunan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Dan ada pula beberapa pilar pokok dalam MBS itu tersebut, yaitu yang pertama, manajemen sekolah. Hal ini mencakup A. Kepala sekolah dan masyarakat sekolah dituntut untuk menerapkan pengelolaan manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Baik, selanjutnya adalah kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal, netral, dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara modern. Fungsi kebijakan pendidikan itu yaitu mempunyai kebijakan pendidikan yang dibuat untuk menjadi pedoman yang bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi ataupun pula sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.